Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang kumpulan soal-soal latihan seleksi ASN P3K untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kumpulan soal ini terdiri dari ada soal pedagogik, kemudian soal kemampuan integritas dan sosiokultural, kemudian juga ada soal kemampuan manajerial, kemudian ada soal kemampuan teknis, kemudian ada soal guru kelas dan mapel untuk jenjang sekolah dasar, kemudian ada soal untuk mata pelajaran jenjang SMP, SMA, dan SMK. Nah, Bapak dan Bu Guru, tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan informasi update terbaru tentang agenda P3K di tahun 2021. Dalam hal ini ada finalisasi rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Di sini ada lini masa seleksi guru P3K merupakan salah satu poin bagian daripada rapat kerja dimaksud. Selain tentunya poin-poin penting yang dibahas pada rapat kerja tersebut. Nah, berkaitan dengan lini masa seleksi guru P3K, di sini saya akan menyampaikan, dan bahkan mungkin Bapak dan Ibu guru sudah dapat informasi seperti ini. Nah, lini masa seleksi guru P3K di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpam RB, dan BKN dan BKD dan Dinas Pendidikan itu telah dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2020 yang lalu. Sampai masuk ke bulan Januari 2021 ini untuk rekonsiliasi formasi. Lalu pada bulan Februari 2021 Kemendikbud mengeluarkan program belajar mandiri dalam rangka mengikuti tryout calon ASN P3K melalui materi pembelajaran. Dan ini pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara mengikuti pembelajaran mandiri sampai mengikuti tryout nanti yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, ini diselenggarakan sudah mulai dari bulan Februari 2021. Kemudian Bapak dan Ibu guru, di bulan Maret 2021 di sini telah ada formasi final Kemenpan RB, sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda dan Kemendikbud mengenai calon seleksi guru P3K. Ini sudah dilaksanakan pada bulan Maret ini di 2021. Kemudian Bapak dan Ibu guru, nanti di bulan April 2021 itu ada pendaftaran, ya, ada pendaftaran untuk calon-calon seleksi ASN P3K. Lalu kemudian di bulan Mei 2021 itu masuk kepada tahapan seleksi administrasi. Termasuk di situ ada istilah masa sangga. Nah, ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, di bulan Agustus 2021 ini masuk kepada ujian seleksi kesempatan pertama, ya. Jadi ujian seleksi di ujian pertama ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Tentu bagi peserta calon ASN P3K yang lolos secara administratif, kan begitu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu guru, di bulan September 2021 nanti itu ada perankingan, pengumuman dan masa sangga, kemudian ada pemberkasan bagi yang lulus di ujian pertama. Jadi bagi peserta yang lulus ujian di bulan Agustus itu akan diumumkan di bulan September 2021, ya.
Kemudian selain pengumuman perengkingan untuk yang lulus di ujian pertama, juga di bulan September itu akan diadakan juga daftar ulang, ya, daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus di ujian pertama. Jadi jangan khawatir, sahabat edukasi, apabila tidak lulus di ujian pertama di bulan Agustus, maka di bulan September bisa daftar ulang untuk formasi yang tidak lulus untuk mengikuti ujian berikutnya, kan itu. Kemudian di bulan Oktober 2021 ini ujian seleksi kesempatan kedua. Artinya Bapak dan Ibu guru, juga sahabat edukasi, yang tidak lulus di ujian seleksi kesempatan pertama kemudian daftar kembali, ya, daftar ulang untuk mengikuti di ujian seleksi kesempatan kedua. Kapan pelaksanaannya? Yaitu di bulan Oktober 2021. Lalu kemudian sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, agenda di bulan November 2021 itu perengkingan, pengumuman dan masa sanggah, kemudian pemberkasan yang lulus ujian kedua. Artinya begini, ketika sahabat edukasi kita yang tidak lulus di tahap 1 kemudian mengikuti ujian seleksi di tahap kedua, maka pengumumannya itu di bulan November 2021. Nah, selain pengumuman kelulusan dan pemberkasan bagi yang lulus di ujian kedua, juga diselenggarakan daftar ulang. Nah, daftar ulang untuk siapa? Bagi pemilihan formasi bagi yang tidak lulus di ujian kedua. Jadi sudah ada 2 kali kesempatan di sini, ya. Pertama di ujian pertama, kemudian yang kedua di ujian kedua. Nah, apabila di ujian kedua ini masih tidak lulus, maka berhak kita, Bapak dan Ibu guru, untuk daftar ulang. Nah, untuk daftar ulang untuk mengikuti ujian seleksi kesempatan ketiga. Kapan pelaksanaannya? Ujian seleksi kesempatan ketiga itu akan dilaksanakan di akhir tahun, yaitu di bulan Desember 2021. Nah, itu Bapak dan Ibu guru sekalian, jadi ada kesempatan 3 kali, yaitu ujian pertama di bulan Agustus, kalau tidak lolos ikut ujian kedua di bulan Oktober, kalau tidak lolos juga baru masuk ke ujian seleksi kesempatan ketiga di bulan Desember 2021. Kalau masih tidak lolos, ya belum beruntung barangkali, ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang lini masa seleksi guru P3K hasil rapat kerja DPR RI dengan Kemendikbud pada tanggal 10 Maret 2021. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru, nah, masih berkaitan dengan lini masa guru P3K. Di sini ada kebijakan afirmasi yang disampaikan oleh kementerian. Apa itu kebijakan afirmasi? Begini, ujian seleksi pertama, ya, ujian seleksi pertama tadi, ya, hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Nah, ujian seleksi kedua dan ketiga itu baru terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, contoh misalkan ada guru honorer tidak di negeri itu, ya, tidak di negeri, kok tidak bisa ikut ujian. Nah, itu memang untuk guru honorer selain di negeri akan diikut sertakan pada ujian seleksi kedua dan ketiga. Begitu kira-kira, ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Kemudian kebijakan afirmasi yang kedua, Bapak dan Ibu guru, di sini ada bonus poin untuk passing grade-nya. Nah, untuk siapa? Peserta dengan umur 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat nilai bonus kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Artinya di sini mendapatkan kompensasi 15% dari nilai maksimal 500 poin. Nah, ini untuk siapa? Untuk peserta yang usianya di atas 40 tahun. 40 tahun ke atas, ya. Kemudian bonus poin untuk passing grade kedua
ini bagi peserta penyandang disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan afirmasi yang ketiga, peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Mereka tetap perlu lulus passing grade-nya untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, ini pengecualian bagi guru yang sudah bersertifikasi. Nah, itu sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, masalah hasil kebijakan afirmasi dalam seleksi guru P3K. Semoga ini bisa membantu. Baik Bapak dan Ibu guru, kembali lagi kepada soal-soal untuk pelatihan P3K tahun 2021. Nah, di sini bagi Bapak dan Ibu guru yang memerlukan soal-soal tersebut, silahkan saja bisa seperti biasa tuliskan email di kolom komentar atau melalui HP Android dengan cara ketik soal PPPK ya. Saya ulangi, ketik di HP kita soal PPPK, kemudian kirim melalui WhatsApp di 0813 1469 8099. Nah, itu yang mau menggunakan WhatsApp gitu kan. Nah, soal-soal P3K itu seperti apa sih kan gitu. Nah, ini sudah saya rangkumkan seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini ada soal latihan bahasa Inggris untuk SMP sama SMK, kemudian bahasa Indonesia, IPA, kimia, matematika, PKN, sejarah, terus sebagainya ke sini. Ini dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun yang soal-soal teknisnya di sini ada soal pedagogik, ada soal kemampuan integritas dan sosiokultural, kemudian ada soal kemampuan manajerial dan soal kemampuan teknis. Jadi di sini ada 24 file yang barangkali Bapak dan Ibu bisa membutuhkan untuk latihan ya, sekali lagi ini untuk latihan soal-soal menjelang pelaksanaan ujian atau seleksi ASN P3K. Nah, ini juga ada yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan juga penjelasan. Nah, tapi ada juga mungkin beberapa yang belum ada kunci jawaban dan penjelasan. Nah, ini yang saya dapat rangkum dari beberapa sumber. Semoga ini bisa membantu. Demikian Bapak dan Ibu guru, informasi dari Spirit Edukasi untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan memang kalau ini bermanfaat bisa di-share ke yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.